Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Persiapkan buku paketnya beserta alat tulisnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku, silakan dibuka buku paket bahasa Indonesia. Ya, tema 5 pahlawanku. Tema 5 ini mengupas tentang puisi ya, ada di halaman 79. Maaf, halaman 59. Silakan dibuka semuanya. Sudah? Oke ya. Di halaman 59 ini ada tentang Chairil Anwar ya. Beliau ini merupakan salah satu penyair terkenal dari Indonesia. Saat usianya 20 tahun, telah menulis sebanyak 94 karya, termasuk 70 puisi. Nah, di halaman 60, ini kita mengenal tentang unsur-unsur puisi. Apa saja itu unsur-unsur puisi? 1. Ada tema. Yang kedua, diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, baris dan bait. Yang keempat, irama dan rima. Nah, irama ini terbagi menjadi 4. Ada sajak silang, ABAB, sajak peluk, ABBA, sajak pasangan, AABB, dan sajak terus, AAAA ya. Nah, unsur-unsur ini akan kita bahas ya satu persatu. Silakan dibuka halaman 60. Nah, ini dia. Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Penyair berarti pengarang syair atau pengarang puisi. Penyair juga sering disebut pemuisi ya, anak-anak ya. Jadi penyair itu adalah seorang pengarang syair, pengarang puisi. Nah, orang yang mengarang puisi disebutnya pemuisi. Tema ya, tadi sudah kita sebutkan tema ya, unsur-unsurnya. Apa sih tema? Tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Tema penulisan puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial, ataupun keagamaan. Yang kedua, diksi atau pilihan kata yang tepat. Puisi merupakan curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata. Oleh sebab itu, diksi sangat penting dalam puisi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari penyair. Apa sih contohnya diksi seperti ini? Contoh, bunga-bunga wangi dan bermekaran indah. Kata wangi dapat diganti dengan diksi harum, ya. Seperti itu. Selanjutnya ada baris dan bait ya. Baris apa sih baris? Nah, baris dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Contohnya seperti ini, ada di halaman 61. Ya. Nah, barisnya ada berapa? Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 baris ya. Dalam satu bait, ini satu bait ya anak-anak ya, satu bait puisi terdiri dari 8 baris ke bawah berarti ya hitungnya. Selanjutnya ada irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ada beberapa jenis sajak ya. Beberapa jenis rima diantaranya ada
sajak silang, ABAB. Apa sih ABAB ya? Biasanya di dalam puisi itu kita melihat di akhir daripada baris ya. Nah, ini contoh dari sajak silang di halaman 61. Pemandangan indah dengan udara segar. Segar, belakangnya R ya, R. Yang baris kedua, kuhirup oksigen dengan cepatnya, ya. Yang ketiga, walau badan lemas tetapi aku tetap segar. Sama ya, baris ke-1 dan ketiga R, sama-sama R belakangnya. Ya, kita fokus ke belakang yang paling akhir baris ya. Yang keempat, mengawali kegiatan dengan doa A ya. Karena di tiap baris ini ada segar, tegar, berarti dia simbolnya dengan A dan A. Ya. Cepatnya doa belakangnya sama-sama A, berarti kita kasih simbol B. Ya, berarti ini sajaknya silang AB AB ya, seperti itu. Ya, ini yang diperhatikan adalah bunyi pada di setiap baris puisi. Selanjutnya adalah halaman 62. Sajak peluk ya, sajak peluk itu ABBA. Contohnya, di lengkung cahaya berhias bintang, ang ya, atau tang, bintang. Cahaya bulan di ombak menitik, tik. Embun bersedikit turun menitik, tik juga sama dengan menitik ya, sama ya. Yang terakhir, engkau menantikan datang, tang sama dengan bintang ya. Akhir bunyinya sama, berarti ini ABBA atau disebut dengan sajak peluk. Ada juga sajak pasangan AABB ya, sudah ada di buku ya. Kita fokus di akhir bunyi setiap baris. Ketika beta terjaga di dini hari, melihat alam sepermai ini. I juga sama. Terasalah beta darah baru. U, gembira berdebur di dalam kalbu. U juga ya, berarti ini sajaknya atau rimanya AABB. Yang terakhir adalah sajak terus. Ya, anak-anak sekalian, ini hanya B itu simbol ya, bukan berarti belakangnya harus B semua, bukan, tapi persamaan bunyi di setiap baris ya. Sajak terus AA semua ini ya, AAA ya. Bel berbunyi sangat keras, as keras. Ku berkemas untuk keluar kelas, as lagi. Dijemput siang hari yang panas, as lagi belakangnya ya. Ku segera pulang dengan bergegas, as juga. Ya, ini semua bunyinya sama semua, berarti rimanya adalah sajak terus atau AA. Ya, nanti kita akan supaya lebih paham, nanti akan Miss berikan contoh soal ya. Selanjutnya adalah membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Nah, ada info pentingnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu A. Tempo, berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Jadi jangan terlalu cepat kalau membaca puisi ya. Diperhatikan temponya. Irama, berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. C. Mimik wajah, seperti ekspresi wajah ya. Ekspresi wajah. Karena ini Miss hanya tangkapan layar, jadi Miss hanya mencontohkan bagian suaranya saja. Mimiknya kalian bisa cari nanti di YouTube ya. Jadi kalau misalnya temanya sedih, wajahnya harus sedih. Ketika tentang pahlawan, berarti wajahnya tuh dengan semangat ya. Seperti itu. Oke, Miss akan contohkan bacaan puisi, lafal dan intonasi ya. Dengarkan baik-baik. Jadi intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada. Oke. Pahlawanku, karya Nazril Azil.
Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa. Kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata, merdeka. Kini, peringatan hari tentangmu cuma sekedar mengisi saja. Untuk menghormatimu hanya setahun sekali. Tak sebanding dengan darah juangmu. Kata merdeka hanya segelintir yang menikmati hasilmu. Semua masih egoistika. Tuhan, hadirkanlah pahlawan baru untuk negeri ini. Biarlah rakyat jelata mengerti makna merdeka. Itu ya contohnya ya, anak-anakku sekalian, tentang pembacaan puisi pahlawanku. Baik, kita lanjut ke halaman 64, yaitu tentang tanggapan. Nah, tadi setelah Miss bacakan contoh puisi, nah kita boleh juga memberi tanggapan tentang orang yang membaca puisi. Jadi ada dua tanggapannya, pujian dan kritikan ya. Kalau pujian seperti ini ya, ada di halaman 64. Menurut saya, ini contoh saja. Gita sudah membacakan puisi dengan bagus. Intonasi yang digunakan sudah tepat. Pelafalan pun cukup jelas dan keras sehingga semua anak dapat menyimak puisi itu dengan baik. Gita juga membacakan puisi tersebut dengan mimik yang sesuai. Mimik itu maksudnya wajahnya ya, ekspresi. Semua anak juga dapat mengerti maksud dalam puisi tersebut. Ini adalah contoh tanggapan pembacaan puisi berupa pujian. Ada juga yang berupa kritikan ya. Seperti ini ya, tentang membaca pembacaan puisi berupa kritikan. Suara Gita saat membaca puisi kurang jelas. Banyak pemenggalan kata yang kurang dapat ditangkap oleh telinga. Mimik atau ekspresi wajah yang diberikan juga kurang sesuai, sehingga saya tidak dapat mengerti maksud dalam puisi tersebut ya. Itu anak-anak ya, contoh daripada tanggapan puisi berupa kritikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang menulis puisi ya. Menulis puisi, mungkin di antara anak-anakku nanti ada yang bercita-cita ingin atau bakatnya ada menjadi penyair. Ya, ini dia yang perlu diperhatikan ketika ingin menulis puisi ya. Apa saja langkah-langkahnya? Yaitu 1. Pilihlah tema yang menarik. 2. Carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan. Yang ketiga, cermati objek. Yang keempat, tentukan sajak yang akan kamu gunakan dalam puisimu. Yang seperti tadi ada 4 ya, ada yang silang ya, ABAB, AAAA gitu ya. Nah, itu dipilih juga. Kamu maunya pilih sajak yang mana. Yang kelima, deskripsikan atau gambarkan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik atau baris-baris puisi sesuai sajak yang telah ditentukan. Yang terakhir, gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat ya. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin menulis puisi. Baik anak-anakku, ya terakhir adalah halaman 67, menjelaskan isi dan amanat puisi ya. Makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi agar dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Sebuah puisi memiliki amanat atau pesan penting yang terkandung di dalamnya. Amanat tersebut disampaikan penulis tetapi tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisi. Untuk menentukan amanat dari sebuah puisi, kamu dapat melakukan langkah-langkah berikut ya. Jadi kalau kita ingin menentukan apa sih nih pesannya apa ya puisi tersini ya. Nah, itu harus langkah-langkah yang kita ikuti. 1, baca puisi secara berulang-ulang ya. Maka kita paham nih maksudnya apa ya amanat dari puisi ini, pesannya apa ya. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, contohnya di sini ada ya di halaman 68.
Ya, puisi, isi, dan alamat. Jadi ini adalah contoh daripada ini puisinya yang ada di sebelah kiri, dan isinya itu ada yang ini isi di tengah-tengah ya. Ini adalah penjabaran daripada pembaca, ya, pendengar atau pembaca. Yang terakhir adalah amanat ya. Ananda bisa baca dengan seksama. Baik, Ananda sekalian, telah selesai pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.